Yoho, apa kabar nakama semuanya? Tidak terasa, kita sudah menjalani 1 minggu tanpa manga One Piece chapter terbaru. Minggu depan baru kita bisa menikmati manga One Piece chapter 1005. Sebetulnya, topik yang ingin kami bicarakan ini merupakan topik yang sudah sering disinggung dalam beberapa komunitas One Piece, entah itu luar negeri maupun dalam negeri, yakni mengenai apakah benar Tenguyama Hitetsu adalah Kozuki Sukiyaki. Sebetulnya kami agak tidak setuju dengan pernyataan tersebut, karena sejatinya Hitetsu adalah karakter yang memiliki sayap dan Sukiyaki tidak. Tapi kali ini mari kita bicarakan secara mendalam mengenai topik yang satu ini. Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Karena kita membahas kedua karakter ini, setidaknya mari kita bahas profil dasar atau pengetahuan dasar tentang karakter ini. Yang pertama adalah Kozuki Sukiyaki. Sukiyaki adalah ayah dari Kozuki Oden, yang artinya ia adalah shogun sebelum Shogun Kurozumi Orochi. Tidak diberitahu secara pasti umur Sukiyaki itu berapa, tapi yang pasti ketika di flashback Oden Kozuki, Sukiyaki itu sudah di umur bapak-bapak, sehingga jika ia masih hidup hingga waktu sekarang, setidaknya ia sudah memiliki rambut berwarna putih. Layaknya Hitetsu, Sukiyaki memiliki perawakan yang tinggi dan besar. Kemudian Tenguyama Hitetsu sendiri, ia adalah karakter yang memiliki peran yang lumayan berpengaruh dalam cerita, terutama di arc Wano Kuni. Ia merupakan karakter yang memiliki latar belakang sebagai orang yang merawat Otama, sekaligus bekerja sebagai seorang pandai besi yang sudah melahirkan beberapa katana. Dan hebatnya lagi, karakter yang satu ini adalah keturunan dari Kotetsu, yang mana Kotetsu sendiri sudah melahirkan banyak sekali pedang hebat, terutama pedang yang kutukannya kebanyakan dari pedang Kotetsu. Perlu diingat bahwa Hitetsu ini hidup di desa Amigasa di daerah Kuri. Yap, itu sedikit informasi dasar mengenai kedua karakter yang akan kita bicarakan. Kesamaan Hitetsu dan Sukiyaki sudah disebutkan sebelumnya, bahwa jika Sukiyaki masih hidup hingga sekarang, ada kemungkinan bahwa umurnya sama seperti Tenguyama Hitetsu. Dan pada cerita flashback Oden Kozuki, Sukiyaki diperlihatkan sedang merawat boneka Kokeshi, dan di perkenalan Tenguyama Hitetsu, di sana tergambarkan dan tertuliskan dengan jelas bahwa Hitetsu adalah kolektor boneka Kokeshi, yang mana ini merupakan poin utama dari kesamaan Hitetsu dan Sukiyaki. Oh ya, sedikit sejarah. Boneka Kokeshi merupakan boneka yang hadir di Jepang pada tahun 1600 sampai 1868, yang mana di tahun-tahun tersebut adalah masa kekaisaran Edo, sehingga boneka ini relevan dengan cerita Wano Kuni sekarang. Tenguyama Hitetsu memiliki peran yang sangat bagus dalam cerita Wano Kuni, tapi entah kenapa ia tidak diperlihatkan di flashback Oden Kozuki. Kozuki Sukiyaki dan Tenguyama Hitetsu sendiri memiliki bentukan wajah yang agak mirip, memiliki wajah kotak dan panjang, dan lagi tubuh mereka ini sama-sama besar. Oden Kozuki memiliki pengaruh yang besar terhadap Wano Kuni. Oden menggunakan dua pedangnya untuk bertarung melawan Kaido, dan sudah disaksikan oleh 9 Akazaya bahwa pedang Oden Kozuki itu mampu untuk menebas Kaido. Dan hebatnya lagi, orang yang dipercaya untuk menyimpan pedang Oden Kozuki adalah Tenguyama Hitetsu. Dan lagi, di flashback Oden Kozuki, Hitetsu tidak diperlihatkan, sehingga hal ini merupakan hal yang sedikit aneh. Dikatakan dalam cerita bahwa Kozuki Sukiyaki telah mati, namun Oden sendiri belum pernah mengkonfirmasi bahwa Sukiyaki telah mati. Eiichiro Oda juga belum memperlihatkan wajah Sukiyaki yang sudah mati. Dan dalam cerita ini, kita sudah mendapatkan banyak karakter yang disangka mati, namun ternyata muncul lagi dalam cerita. Seperti yang pertama adalah Igaram.
Di akhir arc Whiskey Peak, Igaram seperti diledakkan oleh Miss All Sunday alias Nico Robin. Penonton atau pembaca waktu itu mengira Igaram telah mati. Dan nyatanya Igaram masih hidup dan bisa kembali ke Alabasta. Lalu ada Pell. Kita diperlihatkan Pell meraih bom lalu terbang tinggi ke udara untuk menyelamatkan Alabasta. Tapi ternyata diungkapkan bahwa Pell masih hidup. Kemudian Sabo. Kami pikir kasus Sabo ini lebih banyak diingat oleh orang-orang. Kita semua tahu bahwa Sabo di waktu kecil memutuskan untuk mengarungi lautan terlebih dahulu. Dan kapal yang ia naiki waktu itu dihancurkan oleh seorang Ternyubito. Yang mana cerita selanjutnya menyatakan bahwa Sabo tidak mati. Sabo di saat insiden itu diselamatkan oleh Monkey D. Dragon dan menjadi seorang Sabo yang kita kenal sekarang. Sabo yang waktu kecil rambutnya keriting menjadi Sabo yang rambutnya menjadi jatuh dan ganteng seperti itu. Lalu ada Pond. Yap, Pond di arc Whole Cake Island memiliki banyak sekali pengorbanan. Pengorbanan terakhirnya adalah ia dengan senang hati rela berkorban dan berhadapan dengan Oven. Yang mana waktu itu tentunya seluruh pembaca manga One Piece mengira bahwa Pond telah tiada. Namun di cover chapter 979, Pond diperlihatkan masih hidup. Masih ada beberapa karakter yang awalnya disangka mati namun ternyata masih hidup. Seperti Mr. Tu, Wiper, Pagaya, Gecko Moria, dan masih banyak lagi. Maksud kami, Eiichiro Oda sudah sering menggunakan cerita di mana tokoh penting dikatakan telah mati. Namun nyatanya ia masih hidup dan akan berperan besar dalam cerita yang dijalani oleh kelompok Kurutopi Jerami. Dan yang paling penting, pengisi suara Kozuki Sukiyaki dan Tenguyama Hitetsu adalah orang yang sama, yakni Ryuzaburo Otomo. Hoho, ini seperti memperkuat teori bahwa Hitetsu dan Sukiyaki adalah orang yang sama. Karena untuk dua karakter yang memiliki riwayat hidup yang berbeda, memiliki pekerjaan yang berbeda, tentunya agak aneh jika mereka menggunakan pengisi suara yang sama. Sehingga hal ini bisa memperkuat teori yang kita bicarakan sekarang. Lalu jika memang Tenguyama Hitetsu adalah Oden Sukiyaki, maka ini menjadi penyelamat untuk cerita ini. Karena yang kita tahu, orang yang bisa mengukir poneglyph adalah orang-orang dari klan Kozuki. Ilmu mengukir poneglyph itu diturunkan turun-temurun oleh keluarga Kozuki. Dan Oden Kozuki sendiri belum sempat untuk menurunkan ilmunya pada Momonosuke. Oden Kozuki keburu direbus hidup-hidup terlebih dahulu sebelum ia mentransfer ilmunya pada anaknya. Tenguyama Hitetsu sendiri pernah mengatakan bahwa ia sedang menunggu seseorang untuk waktu yang sangat lama. Dan lagi Tenguyama Hitetsu tidak dimunculkan dalam flashback Oden Kozuki. Namun ia dikatakan sudah menunggu seseorang dalam jangka waktu yang lama. Bukankah ini adalah hal yang aneh? Alur arc Wano Kuni. Mungkin sekarang Nakama sudah sadar tentang banyaknya clue dari Eiichiro Oda yang menunjukkan bahwa Tenguyama Hitetsu dan Kozuki Sukiyaki adalah orang yang sama. Dan dalam arc Wano Kuni, Eiichiro Oda banyak sekali menggunakan konsep yang sama seperti ini, yakni Kamazou the Manslayer. Waktu itu banyak yang berteori tentang siapa sih sosok Kamazou the Manslayer itu. Ada yang berteori bahwa Kamazou adalah karakter baru, dan ternyata Kamazou adalah killer. Kemudian ada juga Sutenmaru, yang ternyata Sutenmaru adalah Asura Doji. Kemudian ada Denjiro, yang mana Denjiro ini memegang dua peran sekaligus dalam cerita. Ia memiliki peran sebagai Kyoshiro dan juga sebagai Ushi Mitsukozo. Bagi yang tidak tahu, Ushi Mitsukozo itu seperti Robin Hood, mencuri harta dari orang kaya lalu membagikannya pada orang-orang miskin. Lalu ada yang disebut sebagai Gyukimaru. Gyukimaru adalah karakter yang pernah melawan Roro Noa Zoro, yang mana cerita menyatakan bahwa Gyukimaru adalah Onimaru. Kemudian ada juga yang disebut sebagai Komurasaki, yang mana ternyata Komurasaki adalah adik Momonosuke yang bernama Hiyori. Apakah Nakama bisa menangkap poinnya? Di sini Eiichiro Oda
pada Aku no Kuni banyak sekali memberikan sebutan untuk satu orang yang sama. Dan apakah mungkin selanjutnya adalah Tenguyama Hitetsu, yang mana Hitetsu adalah Kozuki Sukiyaki? Hoho! Untuk arti dari sayap itu sendiri, kami pikir sayap itu hanyalah hiasan untuk menipu orang-orang yang ada di sana. Sayapnya itu layaknya topeng yang ia kenakan, yakni untuk memperkuat penyamarannya. Ya, setelah melihat secara mendalam, kami pikir Tenguyama Hitetsu adalah Kozuki Sukiyaki. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.